Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferti Caidatul Haq, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian semua pihak dan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Boateng, bahwa perubahan iklim adalah masalah kebijakan publik terbesar di zaman ini. Mengenai perubahan iklim, US Global Climate Change Program memiliki definisi bahwa perubahan iklim sebagai reaksi ekstrim fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi dan tanah, dan menyebabkan 2 kali lipat dari konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem, yang mana tiap tahunnya ratusan ribu jiwa manusia terancam dampak perubahan iklim. Perubahan iklim telah dicatat sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh umat manusia. Meskipun demikian, manusia di seluruh dunia telah gagal untuk mengembangkan respon yang efektif dan signifikan terhadap perubahan iklim tersebut. Bahkan, penelitian yang telah signifikan dilakukan di masa lalu membuktikan bahwa orang-orang lebih memilih untuk tidak peduli terhadap perubahan iklim. Seperti yang diungkapkan oleh redaksi baru, menyebutkan bahwa perubahan iklim terjadi di masyarakat dan sudah terlihat dampaknya seperti perubahan garis pantai. Namun, masyarakat kurang peduli terhadap perubahan iklim tersebut. Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan bahwa masyarakat yang tahu akan perubahan iklim biasanya hanya mengetahui isu-isu secara umum, yang berarti mereka tidak tahu detail secara spesifik dari perubahan iklim dan dampaknya dalam jangka panjang. Bahkan ada masyarakat dan para petani yang tidak tahu apa-apa tentang perubahan iklim, sehingga masyarakat menganggap bahwa perubahan iklim bukanlah masalah prioritas, sehingga tidak ada program khusus dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat tentang perubahan iklim. Isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak, seperti pihak lokal, nasional, regional, bahkan dunia internasional seperti PBB yang lebih gencar melakukan program pembangunan berkelanjutan. Salah satunya berkaitan dengan perubahan iklim seperti mengurangi gas emisi yang dimulai tahun 2015 yang lalu. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa kenaikan suhu global harus berada di bawah 2 derajat Celcius untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah. Bumi yang lebih hangat 2 derajat Celcius akan mengubah kehidupan yang kita jalani sekarang. Dampak yang telah diprediksi antara lain banjir yang lebih sering dan besar, kekeringan, kelaparan, serta runtuhnya ekosistem seperti hutan Amazon. Punahnya 20-50% dari seluruh rumpun makhluk hidup dan meningkatkan permukaan air laut akibat lapisan es yang meleleh. Handel Center di Inggris baru-baru ini mengeluarkan peringatan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang tak terhindarkan dan mengumumkan bahwa tanpa tindakan segera, kita dapat mengalami kenaikan suhu global sampai dengan 4 derajat Celcius. Menurut Asian Development Bank, Asia Tenggara merupakan daerah yang paling rentan dan tidak siap dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. IDB memperingatkan adanya ancaman terhadap ketersediaan makanan dan energi untuk masyarakat di Asia, terutama untuk wanita dan masyarakat miskin.
Sekitar 2,2 miliar masyarakat Asia bermata pencarian sebagai petani dan sekarang sedang mengalami penurunan produksi panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, curah hujan yang tidak stabil, dan dampak perubahan iklim lainnya. Menurut Profesor Dr. Sugandawati, Guru Besar Laboratorium Ekologi dan Konservasi Fakultas Biologi UGM, menyebutkan bahwa tidak ada satu sudut dunia yang kebal dari konsekuensi perubahan iklim yang menghancurkan ini. Dampaknya beragam, mulai dari peningkatan suhu yang memicu degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, dan konflik. Selain itu, permukaan air laut juga meningkat, kutub mencair, kriosfer mencair, terumbu karang bisa mati, lautan menjadi asam, dan hutan terbakar. Kondisi-kondisi tersebut perlu disikapi dan tidak hanya oleh pihak pemerintah atau orang-orang yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup, tetapi untuk seluruh masyarakat agar memperkuat aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim adalah dengan mengelola lingkungan agar dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Pengelolaan lingkungan tersebut harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat yang menjadi aktor utama dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan lingkungan, yaitu dengan meletakkan pemahaman terhadap lingkungan sebagai hal yang utama. Atas dasar kerjasama tersebut, tujuan mengurangi dampak perubahan iklim akan tercapai. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dapat dijalankan melalui pendekatan pemberdayaan. Strategi pemberdayaan di masyarakat salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berperan dalam memperbaiki lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Artinya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat mencapai pemecahan masalah yang dihadapi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.